Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the 6th group. My name is Ayu Amalia Nuridayati and my friends are Gita Anafi Igana and Raidah Malinda Damayanti. We'll explain about the next topic, that is debt accounting system. And the first explanation will be presented by me. So the first topic that we will talk about is purchase return system, and the first part that we will discuss about is the activity description. Purchase return system used by the company to return the goods that have been bought to the supplier. The reason why the goods are returned usually because of the goods were damaged during the shipment process, the goods are not appropriate with the specification attached in purchase order document, or the goods are received past the shipment date of the agreement. Jadi, sistem retur pembelian ini digunakan oleh perusahaan untuk mengembalikan barang yang telah dibeli kepada pemasoknya. Alasan mengapa barang yang telah dibeli ini dikembalikan kepada pemasoknya lagi adalah biasanya dikarenakan barang yang dibeli tadi rusak dalam proses pengiriman, atau barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam surat order pembelian, atau barang yang diterima melewati tanggal pengiriman yang telah dijanjikan oleh pemasok. And this system has 4 related functions. The first function is purchase function, and then warehouse function, and then delivery function, and the last one is accounting function. For the purchase function itself, this function is responsible for issuing debit memo for purchase returns. Jadi fungsi pembelian ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit untuk retur pembelian. And the second function is warehouse function. This function is responsible for delivering the goods to the delivery function as stated in the copy of the debit memo received from the purchase function. Jadi fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada fungsi pengiriman seperti yang tercantum dalam tembusan memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. And the third function is delivery function. This function is responsible for sending back the goods to the supplier in accordance with the purchase return order in the debit memo received from the purchase function. Jadi fungsi pengiriman ini bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Fungsi pengiriman ini berada di tangan bagian pengiriman. And the last function is accounting function atau fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk mencatat beberapa transaksi berikut. The first transaction is purchase return transaction in the purchase return journal or general journal. Jadi fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi retur pembelian dalam jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Second, reduced cost of inventory due to purchase return on the inventory card. Mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena retur pembelian dalam kartu persediaan. And the last one is record reduced debt arising from purchase return transactions in the invite case out evidence file or on a debt card, atau mencatat berkurangnya utang yang timbul dari transaksi retur pembelian dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau dalam kartu utang. The next one is document used in this purchase return system. The first document used is debit memo.
Debit memo is a form filled out by the purchasing function which authorizes the delivery function to send back goods that have been purchased by the company and for the accounting function to debit accounts payable due to purchase return transactions. Jadi memo debit ini adalah formulir yang diisi oleh fungsi pembelian yang kemudian memberikan otorisasi pada fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah dibeli kepada pemasok, dan fungsi akuntansi sendiri di sini bertanggung jawab untuk mendebit akun utang karena transaksi retur pembelian yang terjadi. And the second document is goods delivery report atau laporan pengiriman barang. Goods delivery reports are generated by the shipping function to report the type and quantity of goods sent back to suppliers according to the purchase return order in the debit memo of the purchase function. Jadi laporan pengiriman barang ini dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis dan kuantitas barang yang dikirimkan kembali kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian yang tercatat dalam memo debit yang didapatkan dari fungsi pembelian. And the next is accounting records used in the system. There are 3 accounting records used. The first one is purchase return journal or general journal, and the second is inventory card, and the last one is payable or debt card. Purchase return journal or general journal is used to record purchase return transaction that reduce inventory and account payable. And if the company does not use a special journal or subsidiary journal because of the low frequency of purchase return transactions, the company can use general journal to record the transaction. Jadi jurnal retur pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian yang mengurangi jumlah persediaan dan utang dagang. Tapi jika perusahaan tidak menggunakan jurnal khusus atau jurnal pembantu karena transaksi retur pembelian tadi rendah, perusahaan bisa menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi retur pembelian tersebut. And the second accounting records is inventory card. The inventory card in the purchase return system is used to record the reduced cost of the inventory due to the return of the purchased goods to the suppliers. Jadi kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena dikembalikannya barang yang telah dibeli kepada pemasok. And the last accounting records is the debt card or the payable card. This accounting records is used to record reduced debt to the debtor due to the return of goods to the debtor. If the company uses the voucher payable procedure, the reduced debt owed to the debtor is recorded by filling a debit memo in the cash outflow documents that has not been paid according to the name of the debtor. Jadi kartu utang ini digunakan untuk mencatat berkurangnya utang kepada debitur akibat adanya pengembalian barang kepada debitur. Dan jika perusahaan menggunakan voucher payable procedure, berkurangnya utang kepada debitur ini dicatat dengan cara mengarsipkan memo debit dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar menurut nama debitur masing-masing. And then this is the example of documents used in purchase return system. Yang pertama ini ada memo debit, kemudian ada laporan pengiriman barang. Di buku sistem akuntansi oleh Mulyadi ada contoh dari dokumen-dokumen yang digunakan ini. Jika tidak jelas bisa dilihat sendiri di buku masing-masing. Kemudian ini juga contoh dari accounting records use, ada jurnal retur pembelian, kemudian ada kartu persediaan, dan ada kartu utang. The next topic is the network of procedures that make up the purchase return system atau jaringan prosedur yang membentuk sistem retur pembelian.
The network of procedures that build the purchase return system that has three procedures. The first procedure is purchase return order procedures, and the second is procedure for shipping goods to the suppliers, and the last is debt or payable recording procedures. The first procedure is purchase return order procedure. This procedure occurs at the order of the purchase function to the delivery function to send back the goods that have been received by the receiving function to their supplier concerned. The document used by the purchasing function to order the delivery function to return the goods to the supplier is debit memo. Jadi retur pembelian ini terjadi atas perintah fungsi pembelian kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah dibeli kepada pemasok yang bersangkutan. Kemudian dokumen yang digunakan oleh fungsi pembelian untuk memerintahkan fungsi pengiriman dalam mengembalikan barang tersebut adalah memo debit. And the second procedure is delivery procedures. This procedures is authorized by the delivery function to send goods to the supplier in accordance with the purchase return order listed in the debit memo and creates a delivery report for the purchase return transaction. Jadi, transaksi prosedur pengiriman barang ini dilakukan oleh fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman akan mengirimkan barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian yang tercantum dalam memo debit. Kemudian, fungsi pengiriman juga membuat laporan pengiriman barang untuk transaksi retur pembelian tersebut. And the last procedure is debt recording procedures. This procedure is done by the accounting function. The accounting function is checking documents related to purchase returns and records reduced debt on the debt card to file debit memo documents as debt deductions. Jadi fungsi yang terakhir ini atau fungsi prosedur pencatatan utang dilakukan oleh fungsi akuntansi. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi akan memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan retur pembelian, kemudian mencatat berkurangnya utang dalam kartu utang atau mengarsipkan dokumen memo debit sebagai pengurang utang. Okay, the next topics that we will discuss is about the elements of internal controls. It is separated into three main parts or three main elements. The first element is organizations, and then authorization system and recording procedures, and the last element is healthy practice. For the organization itself, it has it has two things that need to be considered. The first one is the purchasing function must be separate from the accounting function, atau fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Salah satu unsur pokok sistem pengendalian internal mengharuskan pemisahan fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi. Pemisahan ini bertujuan untuk menjaga aset perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. And the second things that need to be considered is purchase return transaction must be carried out by more than one person or more than one unit organization, atau transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu unit organisasi. Unsur sistem pengendalian internal yang dirancang untuk sistem retur pembelian itu adalah transaksi retur pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi pembelian, fungsi pengiriman, fungsi pencatat utang, dan fungsi akuntansi yang lain. Tidak ada transaksi retur pembelian yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi. Jadi transaksi retur pembelian ini harus dilaksanakan oleh masing-masing fungsi yang ada dan tidak boleh dilaksanakan oleh satu fungsi atau satu orang saja. The second element is authorization system and recording procedures. It has four things that need to be considered. The first one is debit memo for purchase return authorized by the purchase function.
atau memo debit untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian. The purchase transaction begins with the issuance of a purchase order documents by the purchase function. If the goods received from the supplier do not match the items ordered in the purchase order documents, a purchase return will occur. This purchase return transaction must be authorized by the purchase function by signing a debit memo. Jadi transaksi pembelian akan dimulai dengan diterbitkannya surat order pembelian oleh fungsi pembelian. Kemudian jika barang yang diterima itu ada yang tidak sesuai dengan surat order pembelian, maka akan terjadi retur pembelian. Transaksi retur pembelian ini harus diotorisasi oleh fungsi pembelian dengan cara membubuhkan tanda tangan pada memo debit. And the second thing is the freight report for the purchase return is authorized by the shipping function. Atau laporan pengiriman barang untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pengiriman. The purchase return transaction begins with the issuance of debit memo by the purchasing function and is carried out with the issuance of a delivery report as a sign that the goods purchased have been sent to the supplier. This delivery report must be authorized by the shipping function so that it can be a valid supporting document in recording reduced debt and inventory. Kemudian transaksi retur pembelian akan dimulai dengan diterbitkannya memo debit oleh fungsi pembelian, lalu dilaksanakan dengan dikeluarkannya laporan pengiriman barang sebagai tanda telah dikirimkannya barang kepada supplier. Laporan pengiriman barang ini diotorisasi oleh fungsi pengiriman, sehingga dapat menjadi dokumen pendukung yang sahih dalam pencatatan berkurangnya utang dan persediaan barang. And the third thing is, the entry into the accounting record must be based on the source documents that is attached with the complete subsidiary journal. Atau pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. The validity of the source document used as the basis for recording in the accounting record is proven by attaching complete supporting documents that have been authorized by the competent official. In the purchase return system, the recording of receivables and inventories must be based on the source document of the debit memo. This document is attached with a report on the delivery of goods issued by the delivery function as proof that the return of goods has been carried out to the suppliers. The accuracy and reliability of the record of reduced debt to the purchase return transactions are guaranteed if it is based on a debit memo authorized by the purchasing function and attached with the report on the delivery of goods authorized by the delivery function. Jadi untuk kesaksian dokumen sumber yang dipakai dalam pencatatan akan dibuktikan dengan dilampirkannya dokumen pendukung yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang atau karyawan yang berwenang. Sedangkan dalam sistem retur pembelian, pencatatan mutasi utang dan persediaan ini akan didasarkan pada dokumen sumber, yaitu memo debit, yang akan dilampiri dengan laporan pengiriman barang yang telah diterbitkan oleh fungsi pengiriman. Laporan pengiriman barang ini adalah sebagai bukti akibat pengembalian barang kepada pemasok. Kemudian, catatan berkurangnya utang akibat transaksi retur pembelian akan dijamin ketelitiannya apabila didasarkan pada memo debit yang diotorisasi oleh fungsi pembelian. The last thing that need to be considered is the entry into the general journal is authorized by the accounting function. Untuk penyimpanan memo debit dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau pencatatan memo debit ke dalam kartu utang akan diautorisasi oleh fungsi pencatatan utang.
dengan cara membubuhkan tanda tangan dan tanggal pencatatan ke dalam dokumen tersebut atau dokumen sumber, atau misalnya bukti memo atau faktur dari pemasok. Pencatatan memo debit ke dalam jurnal umum ini diotorisasi oleh fungsi pencatat jurnal dengan cara membubuhkan tanda tangan. And the next element is healthy practice. The healthy practice itself has two things that need to be considered. The first one is the using of printed serial number form. One way of monitoring forms is by designing printed serial numbers. To create a healthy practice in the system of purchase returns, the principal form of debit memo and delivery reports must be numbered in a printed order, and their use is accounted for by the function concerned. Jadi, untuk mengawasi formulir bisa dengan merancang formulir bernomor urut tercetak. Dan untuk menciptakan praktik yang sehat, dalam sistem retur pembelian, formulir pokok, memo debit, dan laporan pengiriman barang harus bernomor urut tercetak. Kemudian penggunaannya juga akan dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang bersangkutan. And the second things that need to be considered is notes that have functioned as a debt subsidiary are periodically reconciled with the debt control account in the general ledger, atau catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan akun kontrol utang dalam buku besar. Reconciliation is a way of matching the data recorded in different accounting records, but from the same source. In recording debts using a cash-out voucher system, the source documents in the form of cash-out evidence attached with supporting documents is filed according to the due date of the supplier's invoice. This cash-out evidence archive is called an unpaid voucher file, while function as a debt subsidiary book. Data from this source documents is also recorded in the voucher register and then summarized into the debt control account in the general ledger. Thus, to check the accuracy of the accounting data recorded in the debt control account in the general ledger, healthy practice requires periodic reconciliation between the amount of debt according to the unpaid cash-out evidence archive with the debt control account in the ledger. Rekonsiliasi merupakan cara pencocokan dua data yang dicatat dalam catatan akuntansi yang berbeda, namun berasal dari sumber yang sama. Dalam pencatatan utang dengan sistem bukti kas keluar, dokumen sumber akan berubah bukti kas keluar yang dilampiri dengan dokumen pendukung. Kemudian arsip bukti kas keluar disebut arsip bukti kas keluar yang belum dibayar, yang akan berfungsi sebagai buku pembantu utang. Kemudian data dari dokumen sumber ini dicatat ke dalam register bukti kas keluar dan diringkas ke dalam akun kontrol utang dalam buku besar. Dengan demikian, untuk mengecek ketelitian data akuntansi yang dicatat di akun kontrol utang dalam buku besar, praktik yang sehat mengharuskan secara periodik untuk diadakan rekonsiliasi antara jumlah utang menurut arsip bukti kas keluar yang belum dibayar dengan akun kontrol utang dalam buku besar. Jadi praktik sehat yang ini itu harus mengecek atau melakukan rekonsiliasi antara jumlah utang yang tercatat dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar dengan akun kontrol utang dalam buku besar. The next is I will show you about document flowchart in purchase return system, atau bahkan alir dokumen sistem retur pembelian. Pada bagian pembelian, awalnya membuat dokumen debit, lalu ada dokumen debit yang berisi 6 lembar
lembar ke-6 itu diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor. Lalu selanjutnya pada bagian pengiriman terdapat ada 2 lembar dokumen laporan penerimaan barang. Selanjutnya menerima barang dari bagian gudang dan mengirimkannya, lalu membuat laporan pengiriman barang. Setelah itu ada dokumen laporan penerimaan barang berjumlah 2 lembar, memo debit serta dokumen memo debit lembar ke-4 dan lembar ke-5. Yang lembar ke-4 dikirim ke pemasok sebagai packing slip. Lalu dokumen laporan penerimaan barang lembar kedua dan lembar ke-5 diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor. Selanjutnya di bagian gudang, dokumen memo debit lembar ketiga. Setelah itu mengirimkan barang ke bagian pengiriman. Lalu dokumen memo debit lembar ketiga dicatat di kartu gudang, lalu diarsipkan secara permanen menurut nomor urut. Lalu ini lanjutannya, bagian utang, dokumen memo debit lembar pertama dan lembar kedua yang berasal dari bagian pembelian. Lalu ada dokumen surat pengantar yang berasal dari bagian pengiriman yang tadi. Setelah itu membandingkan kualitas dalam LPB dengan memo debit. Selanjutnya ada dokumen memo debit lembar pertama dan kedua serta LPB lembar pertama. Dokumen memo debit lembar pertama itu dikirim ke pemasok, sedangkan dokumen memo debit lembar kedua dan LPB lembar pertama diteruskan pada penghubung halaman yang sama ke bagian kartu persediaan. Lalu pada bagian kartu persediaan ada dokumen memo debit lembar kedua dan LPB yang lembar pertama tadi. Setelah itu mengisi harga pokok persediaan. Lalu memo debit lembar kedua dan LPB lembar pertama dicatat di kartu persediaan, lalu diteruskan pada penghubung halaman yang sama ke bagian jurnal. Lalu pada bagian jurnal, dokumen memo debit lembar kedua dan LPB lembar pertama dicatat di jurnal retur pembelian, lalu diteruskan kembali ke bagian kartu persediaan. Di bagian kartu persediaan, dokumen memo debit lembar kedua dan LPB lembar pertama diarsipkan di arsip permanen secara berdasarkan nomor urut, yaitu arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. The next is debt recording procedure atau prosedur pencatatan utang. Debt recording procedure have some methods. There are account payable procedure and voucher payable procedure. In account payable procedure, a debt record is debt card held for each creditor, which show a record of supplier invoice number, the amount owed, the payment amount, and the outstanding balance. In voucher payable procedure, a debt card is not held, but instead a voucher achieve is stored in achieve alphabetically or according to the due date. Jadi ada 2 metode pencatatan utang, yaitu account payable procedure dan voucher payable procedure. Dalam account payable procedure, catatan hutang adalah berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk tiap kreditur yang memperlihatkan catatan mengenai nomor faktur dari pemasok,
jumlah yang terhutang, jumlah pembayaran, dan saldo utang. Dalam voucher payable procedure tidak diselenggarakan kartu utang, namun digunakan arsip voucher atau bukti kas keluar yang disimpan dalam arsip menurut abjad atau menurut tanggal jatuh temponya. Next is account payable procedure. There are two documents used in the account payable procedure. There are invoice from supplier and receipt of money receipt signed by the supplier, or a copy of remittance advice sent to the supplier which contains information on why the payment was made. Jadi dokumen yang digunakan dalam akun payable procedure itu ada dua, yaitu faktur dari pemasok dan kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh pemasok, atau tembusan surat pemberitahuan yang dikirim ke pemasok yang berisi keterangan untuk apa pembayaran tersebut dilakukan. Then the accounting records used in account payable procedure are first debt card, that used to record movements and outstanding balance to each creditor. B is purchase journal, that used to record purchase transaction, and the last is cash disbursement journal, that used to record the payment transaction or another cash disbursement. Jadi catatan akuntansi yang digunakan dalam account payable procedure itu ada 3, yaitu 1 kartu utang yang digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada setiap kreditur. Lalu kedua, jurnal pembelian, yaitu digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. Dan yang ketiga itu jurnal pengeluaran kas, yaitu digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang dan pengeluaran kas yang lain. And the next is the debt recording procedure using an account payable procedure is as follows. When the supplier's invoice has been approved for payment, first is invoice from supplier are recorded in purchase journal. Next, second is the information in the purchase journal is then posted to a credit card held for each creditor. And next, when the invoice amount is paid. Third, checks are recorded in the cash disbursement journal. And the last is information in the cash disbursement journal related to debt payment is posted on the payable card. Jadi prosedur pencatatan hutang dengan akun payable procedure itu adalah pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar, itu pertama, faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian. 2, informasi dalam jurnal pembelian kemudian diposting ke dalam kartu utang yang diselenggarakan untuk setiap kreditur. Lalu pada saat jumlah dalam faktur itu dibayar. 3, cek dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. 4, informasi dalam jurnal pengeluaran kas yang terkait dengan pembayaran utang diposting ke dalam kartu utang. Ya, ini gambar dari prosedur pencatatan utang dengan account payable procedure, yaitu dokumen faktur dari pemasok dicatat di jurnal pembelian lalu diposting di kartu utang. Pencatatan ini merupakan pencatatan transaksi timbulnya hutang. Lalu yang selanjutnya, dokumen kwitansi dari pemasok
dicatat di jurnal pengeluaran kas, lalu diposting di kartu utang. Pencatatan ini merupakan pencatatan transaksi pembayaran utang.